Saya Gaby Cirilda Putri Abdi dengan akhiran NIM 056 sebagai pemateri. Saya Kartika Meilani dengan akhiran NIM 038 sebagai pemateri. Saya Maudia Dia dengan akhiran NIM 057 sebagai pemateri. Saya Ajeng Atmakusuma dengan akhiran NIM 046 sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan menyampaikan mengenai kiasan, dasar, sistem, dan metode. Di mana materi pertama akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Kartika. Pada Kartika, silakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kiasan dasar. Kiasan dasar dalam kepramukaan adalah simbol atau perumpamaan yang digunakan untuk menggambarkan konsep dan nilai-nilai dalam gerakan pramuka. Kiasan ini diambil dari kehidupan sehari-hari dan sejarah kepanduan, yang bertujuan untuk memberikan makna mendalam terhadap kegiatan dan pendidikan dalam pramuka. Melalui kiasan dasar, anggota pramuka dapat memahami filosofi gerakan ini dengan cara yang lebih menarik dan lebih diingat. Salah satu kiasan dasar yang paling dikenal adalah perumpamaan tentang perjalanan seorang pandu. Dalam konsep ini, seorang anggota pramuka diibaratkan sebagai seorang pengembara yang sedang menjalani perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Sepanjang perjalanan, ia harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Tetapi dengan semangat kepramukaan, ia akan terus maju dengan keberanian dan keuletan. Selanjutnya yaitu kiasan dasar adalah pemikiran alam yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Titik yang menjadi kiasan dasar gerakan pramuka adalah romantika, perjuangan besar bangsa Indonesia. Adapun bagian-bagian dari kiasan dasar gerakan pramuka yaitu yang pertama kiasan dasar pramuka siaga, yang kedua kiasan dasar pramuka penggalang, ketiga kiasan dasar pramuka padaga, dan yang terakhir yaitu kiasan dasar lambang gerakan pramuka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ajeng. Pada Ajeng dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu anak didik dalam kependidikan kepanduan. Yang pertama yaitu sistem kesukarelaan. Sistem kesukarelaan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap anggota bergabung dan berpartisipasi atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan. Dalam sistem ini, keanggotaan pramuka bersifat sukarela, di mana setiap individu memilih untuk mengikuti kegiatan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Anggota pramuka juga diajarkan untuk mengabdi kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan, melatih kemandirian dalam berorganisasi, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai yang tercantum dalam Satya dan Dharma Pramuka. Yang kedua, selanjutnya yaitu melalui sistem ini, pramuka membentuk karakter yang mandiri, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama, sehingga dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah sistem yang digunakan dalam konsep kesukarelaan dalam pramuka, yaitu yang pertama keanggotaan sukarela, kedua pengabdian tanpa pamrih, ketiga kemandirian dalam berorganisasi, dan yang keempat yaitu komitmen terhadap nilai-nilai pramuka. Yang kedua yaitu metode kesukarelaan. Metode kesukarelaan adalah pendekatan yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kepanduan secara sukarela dan menyenangkan, tanpa paksaan. Melalui metode ini mencakup beberapa aspek utama seperti belajar sambil melakukan, di mana anggota memperoleh pengalaman langsung melalui berbagai kegiatan praktis. Sistem berkelompok ditetapkan dengan membentuk satuan kecil seperti regu atau sangga untuk mengajarkan kerjasama dan kepemimpinan. Kegiatan yang dilakukan bersifat menarik, menantang, dan bermakna sehingga anggota tetap termotivasi untuk berpartisipasi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gaby. Dipersilakan.
Baiklah, saya lanjutkan. Selain itu, ada bimbingan dari orang dewasa yang berperan sebagai pembina untuk memberikan arahan dan inspirasi tanpa bersifat otoriter. Pramuka juga menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan seperti tanda kecakapan dan lencana untuk memberikan apresiasi atas usaha dan pencapaian anggota. Berikut adalah metode yang digunakan dalam konsep kesukarelaan dalam pramuka. Yang pertama, belajar sambil melakukan. Yang kedua, sistem berkelompok atau sistem satuan kecil. Yang ketiga, kegiatan yang menarik, menantang, dan bermakna. Dan terakhir, bimbingan orang dewasa. Berikutnya adalah janji dan ketentuan moral dalam pramuka. Dalam gerakan pramuka, janji dan ketentuan moral merupakan dasar utama yang mengarahkan sikap dan perilaku setiap anggotanya. Janji ini diwujudkan dalam bentuk satya pramuka, yang merupakan komitmen seorang pramuka terhadap Tuhan, negara, dan sesama dan dirinya sendiri. Sementara itu, ketentuan moral diwujudkan dalam dasar dharma pramuka yang berisi 10 nilai utama yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti takwa kepada Tuhan, cinta alam, disiplin, serta berani dan bertanggung jawab. Janji dan ketentuan moral ini bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi menjadi pedoman hidup yang membentuk karakter anggotanya agar menjadi pribadi yang berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Poin penting yang pertama, satya pramuka, itu sebagai janji seorang pandu. Satya pramuka adalah janji yang diucapkan oleh setiap anggota saat bergabung dengan pramuka dan merupakan wujud komitmen pribadi untuk menjalankan nilai-nilai kepanduan. Yang kedua, dasar dharma pramuka sebagai ketentuan moral. Dasar dharma pramuka merupakan 10 prinsip moral yang harus diamalkan oleh setiap anggota pramuka. Dan yang ketiga, sistem beregu dalam pramuka. Sistem beregu adalah metode pembelajaran dan organisasi dalam pramuka yang membagi anggota ke dalam kelompok kecil, seperti regu atau tingkat penggalang, regu untuk tingkat penggalang atau sangga untuk tingkat penegak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gaby. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gaudi. Dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah permainan pendidikan sebagai sarana pembelajaran kreatif. Permainan pendidikan merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan unsur kesenangan dan interaksi sosial dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan individu. Metode ini telah digunakan dalam berbagai aspek pendidikan, baik formal maupun informal, untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Dengan pendekatan yang lebih interaktif, permainan pendidikan tidak hanya membantu individu memahami konsep secara lebih baik, tetapi juga mengembangkan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan mengembangkan kreativitas. Keterampilan berpikir kritis serta kemampuan kerjasama dalam tim. Salah satu keunggulan utama permainan pendidikan adalah kemampuannya dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Permainan pendidikan juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan kognitif individu. Banyak permainan yang dirancang untuk melatih kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya, pentingnya kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, serta perkembangan rasa. Kesesuaian jiwa adalah kondisi di mana individu merasa nyaman dan selaras dengan lingkungan sekitarnya. Keprasahajaan hidup merupakan prinsip yang menekankan kesederhanaan yang hidup sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan. Perkembangan rasa, karsa, dan karya
merupakan bagian integral dari progres pembentukan karakter. Rasa mencerminkan kemampuan seseorang untuk memahami dan menghargai keindahan serta nilai-nilai moral dalam kehidupan. Karsa mencerminkan tekad dan dorongan untuk mencapai sesuatu, sedangkan karya adalah hasil nyata dari usaha dan kreativitas individu. Kesesuaian jiwa, keprasajaan hidup, serta perkembangan rasa, karsa, dan karya memiliki hubungan erat dalam membentuk individu yang memiliki empat tinggi, mampu berpikir kritis, serta memiliki semangat untuk terus berkembang. Oleh karena itu, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis, inovatif, dan memiliki etika yang kuat. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bogi. Baik, teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, kami persilakan untuk penanya pertama kepada Saudari Nabila Anastasia. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Perkenalkan, saya Nabila Anastasia dengan NIM akhiran 040. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan kiasan dasar dalam pramuka dan mengapa digunakan dalam kegiatan kepramukaan? Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Anastasia. Untuk penanya selanjutnya kepada Saudari Didi Alia Firda, kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dini Alia Firda dengan NIM akhiran 042. Izin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan sistem dalam pramuka yang membantu membentuk karakter dan keterampilan anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya silakan ditulis di kolom komentar. Untuk penanya selanjutnya yaitu kepada Saudari Mutmainah. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM akhiran 032. Di sini saya akan bertanya apa saja metode dalam pramuka yang digunakan untuk mendidik anggotanya dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu dan diberikan. Baik, kepada teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu pertanyaan pertama dari Saudari Nabila Anastasia yang akan dijawab oleh rekan kami, yaitu Ajeng Kusuma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila yang dimana pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan kiasan dasar dalam pramuka dan mengapa digunakan dalam kegiatan kepramukaan? Jadi, kiasan dasar dalam pramuka adalah penggunaan simbol, cerita, atau istilah yang diambil dari kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan nilai-nilai kepramukaan. Contohnya, istilah siaga. Untuk pramuka tingkat awal diambil dari cerita rakyat tentang anak-anak yang siap membantu orang tua. Kiasan dasar digunakan agar kegiatan kepramukaan lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anggotanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng. Kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami? Silakan raise hand. Baik, kepada Jaimano Sortala, kami persilakan. Ya, saya akan menambahkan sedikit moderator.
On cam Mengapa? kalah, on cam. Iya Bu Ketu, ini on cam Bu Ketu. Mengapa kiasan digunakan dalam kegiatan pramuka? Karena ingin menyampaikan nilai moral. Kiasan dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan etika yang penting bagi pembentukan karakter anggota pramuka. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosional. Penggunaan kiasan membantu anggota pramuka dalam mengembangkan kecerdasan emosional mereka, seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, memperkuat identitas kepramukaan. Kiasan dapat memperkuat identitas dan jati diri anggota pramuka sebagai individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan keterlibatan anggota. Penggunaan kiasan dalam kegiatan sehari-hari membuat kegiatan pramuka lebih menarik dan bermakna bagi anggota. Sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Jemano Sartala Panjaitan atas tambahannya. Kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah lagi jawaban dari kami dan juga Tala? Ya, baik, jika tidak ada, kami akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Saudari Didi Alia Firda yang akan dijawab oleh rekan kami, yaitu Saudari Gaby. Kepada Gaby. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Saya ulangi pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan sistem dalam pramuka yang membantu membentuk karakter dan keterampilan anggota. Yang pertama itu sistem berkelompok atau regu. Anggota pramuka dibagi ke dalam kelompok kecil agar mereka belajar bekerja sama dan bertanggung jawab. Yang kedua, sistem satuan terpisah. Pramuka putra dan putri dibina dalam satuan yang berbeda agar pembinaan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, sistem among, yaitu sistem pembinaan dengan prinsip ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani, memberi contoh, membimbing, dan mendukung dari belakang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gaby. Ya, maaf tadi lupa, kami kembali menanyakan kepada Nabila Anastasia apakah telah paham atas materi dan juga tambahan dari Jemano Sartala. Kepada Nabila. Baik, kami lanjutkan kepada teman-teman sekalian. Adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami? Silakan raise hand-nya. Baik, jika tidak ada, kami akan melanjutkan kepada penanya apakah telah puas dan paham atas jawaban yang kami paparkan kepada Dini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah merasa cukup puas. Baik, kepada teman-teman sekalian, kami akan melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Saudari Nana yang akan dijawab oleh rekan kami, yaitu Saudari Kartika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nana. Pertanyaannya yaitu apa saja metode dalam pramuka yang digunakan untuk mendidik anggotanya dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendidik anggota kepramukaan dan sekaligus penerapannya. Yang pertama yaitu pengalaman kode kehormatan, Satya dan Dharma Pramuka. Peran metode ini yaitu mengajarkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada metode belajar sambil melakukan. Perannya, anggota pramuka melalui pengalaman langsung, misalnya dalam kegiatan tali temali atau mendirikan tenda. Selanjutnya, sistem berkelompok. Anggota belajar kepemimpinan dan kerjasama dalam regu. Metode selanjutnya yaitu kegiatan menarik, menantang, dan bermanfaat, misalnya berkemah, jelajah alam, dan bakti sosial. Selanjutnya yaitu ada metode kehidupan di alam terbuka. Metode ini
Di dalam kegiatan kepramukaan diajarkan mencintai alam dan mandiri dalam kehidupan luar ruangan. Selanjutnya, metode kepemimpinan dan kemandirian. Peran metode ini yaitu setiap anggota berkesempatan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas tugasnya. Metode yang terakhir yaitu kehadiran orang dewasa yang membimbing, di mana metode ini berperan sebagai pembina, bertugas sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan kepada anggota pramuka. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Kartika. Kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kami? Silakan raise hand. Baik, kepada saudari Noveni Ramadhani, kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan jawaban. Sebelumnya, perkenalkan saya Noveni Ramadhani dengan NIM akhiran 043. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Nana. Apa saja metode dalam pramuka yang digunakan untuk mendidik anggotanya dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan sehari-hari? Metode yang dapat dilakukan yaitu yang pertama bisa melakukan sistem tanda kecakapan. Anggota mendapat tanda kecakapan setelah menguasai keterampilan tertentu sebagai bentuk penghargaan. Penerapannya bisa berupa mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah lulus ujian tali temali atau pertolongan pertama. Kemudian yang kedua mengikuti ujian keterampilan seperti semafor atau sandi Morse. Yang ketiga menyelesaikan proyek tertentu untuk mendapatkan tanda penghargaan. Kemudian metode yang kedua yaitu bisa dengan melakukan sistem kemajuan pramuka. Anggota maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Penerapannya bisa berupa mengikuti ujian untuk naik dari pramuka siaga ke penggalang, penggalang ke penegak, dan seterusnya. Kemudian menyelesaikan tugas tertentu seperti membuat laporan perjalanan atau proyek sosial. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Noveni. Untuk teman-teman sekalian, adakah lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kami? Baik, jika tidak ada, kami kembalikan kepada saudari Nana. Apakah sudah paham atas jawaban yang kami bacakan dan juga yang telah didampakkan oleh saudari Noveni? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dan penambah. Saya merasa cukup puas. Baik, terima kasih kepada saudara Nana. Baik teman-teman, dengan begitu berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini. Dan di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya adalah keseluruhan konsep dalam pramuka seperti kiasan dasar, sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem berlagu, itu semua merupakan karakter dan keterampilan anggota pramuka, di mana melalui metode pendidikan yang berbasis pengalaman, pramuka menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, kepemimpinan, dan nilai-nilai lainnya. Pramuka tidak hanya menjadi wadah pembelajaran, tetapi juga membentuk individu yang mandiri, kreatif, serta siap menghadapi tantangan kehidupan dengan sikap yang tanggung jawab dan juga tangguh. Itu dia kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami sebagai kelompok penyaji mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.